Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan Suratul Fajri Makiyatun, salah sunah ayatan. Namanya surat Al-Fajr. Fajar itu ya, waktu subuh. Fajar waktu subuh. Makiyatun termasuk golongan surat Makiyah. Salah sunah ayatan, jumlah ayatnya 30 ayat. Salah sunah ayatan 30 ayat. Kita bacakan satu persatu kalau ini ya. Kita pelajari namanya bukan satu persatu. Wal fajri, tandain ya. Asal dimulai dengan wawu. Oh, kemudian kalimat berikutnya dikasrohkan, wawunya namanya wawu kosam. Aja orang yang bolak-balik. Kosamnya artinya seperti kasroh. Wal fajri, wal asri, wal laili. Ya. Wal fajri, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Artinya Allah bersumpah menggunakan waktu fajar. Gamblang ya? Dan itu dulu aja. Ayat fajri kul yaumin. Fajar yang mana? Ini ya, fajar pada tiap hari. Bukan fajar bulan Ramadan aja enggak. Fajar yang mana? Setiap hari kan ada fajar. Itu dijadikan sumpah. Setiap hari. Demi waktu fajar. Balayalin asar. Asar juga kan? Paunya atau berarti sumpah juga. Allah bersumpah. Di samping bersumpah dengan waktu fajar, balayalin asrin. Dan bersumpah pada malam yang berjumlah 10 malam. Malam yang 10, asrin 10. Malam apa itu? Asrin Dzulhijjah. Kalau di Jalalain ini disebutkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10. Karena itu dianggap bulan hari-hari yang dimuliakan. Karena ada perintah ibadah haji 1 sampai 10. Dan Abbas yang lain menyatakan yang dimaksud malam yang 10 adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 30. Kenapa? Dinas satu Nabi, disitulah nanti ada yang namanya malam yang disebut Lailatul Qadar, disebut adalah malam kemuliaan. Dua ya, tadi sudah apa? Waktu fajar 10 malam Dzulhijjah dan 10 malam Ramadan, akhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan. Itu ya, sumpah, sudah 2 sumpah. Wasab'i, dan Sab'i itu bersumpah dengan azauj, genap. Demi genap, gitu. Demi fajar,
demi 10 malam, demi genap, wal watri, witir, dan ganjil. Walaili ida yasri, walaili dan demi waktu malam ida yasri bila berlalu itu kadang teko, kadang datang dan pergi. Jadi 5 ya. 5 waktu ini jadikan sumpah. Waktu subuh jadikan sumpah. Kenapa itu dijadikan sumpah? Itu waktu-waktu yang dimuliakan subuh. Itu ada energi subuh yang luar biasa, Pak. Subuh itu, qobla subuh. Jadi rokaat ini qobla subuhi, baru laka minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik bagi kamu daripada dunia seisinya. Itu energi dunia seisinya. Habis subuh tidak ada badiah, tunggu habis fajar, habis terbit fajar itu akan terbit yang namanya matahari. Nah, ada waktu duha, itu ada energi yang luar biasa. Sehingga ada sholat yang namanya sholat Isra. Orang melaksanakan sholat Isra, ya, itu ganjarannya sama dengan orang yang melaksanakan haji umroh yang sempurna. Isra. Satu pas terbit awal waktu buka. Selesai itu ada duha, ada triple power di subuh itu. Triple power of energy, keren ya. Ada 3 kekuatan besar, energi besar. Di duha itu ada doa sholat duha. Allahumma inna rizki fi samai fadlu. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunin. Baik karena fil ardi fadlu, kalau rezeki masih di bumi, dalam bumi keluarga. Baik karena baik dan fakoribu, kalau rezekiku jauh dekatkan. Baik karena musiron bayasiru, kalau rezekiku susah ya Allah mudahkan. Baik karena kolian fakasiru, kalau rezekiku sedikit banyakkan. Baik karena kasiron kabariku, kalau rezeki sudah banyak berikan keberkahannya. Karena rezeki banyak kalau nggak berkah bikin susah. Rezeki banyak kok nggak berkah Pak, loro kabeh yo. Banyak nggak yang itu? Ada 3 kekuatan. Makanya dipakai. Praktekan aja. Wah, Pak Warno loh, aku kata memang. Loh, saya itu bertahun-tahun di masjid itu tidak turun dari masjid. Karena aku nyambut gaya zaman nom-noman. Nah, sudah ini kayak pensiun. Ayo pantas sama mau pensiun. Nah, orang sangat belum pensiun. Zaman itu nyari aku, mau koyong. Lu sama nih, ini aku. Coba sama kayak aku, dan aku Pak Warno, ini rumah orang kok. Aku gendari aku. Iya, aku kejadian aku ngawani lho Pak. Ini orang sing do gelem lah piye to. Sama yang ini karo aku. Sapa iku ngene. Kan dia aku ngawani. Sampai tak kadel-kadel ben ono pani lho ngenteni. Boleh tanyakan ya, kalau biar jangan hari-hari omong kosong. Kan kemarin katanya kalau di surga itu nggak ada omong-omong ya, tanya-tanyakan. Dulu mudanya Pak Warno di masjid bagaimana? Kan ngajar anak itu detail penuh. Pak Dedi kalau nggak pernah tanya bapak, anak Pak Tisna. Pak Tisna, bapak bener nggak Pak Warno itu? Ya teman saya, kan saya bapaknya. Dulu saya mudanya, sokipan sama bapaknya.
Udah tua sama anaknya. Enggak, jajan. Temen-temen nih, ahli waris ini. Benar tuh. Di masjid dulu. Kalau saya mah bapaknya di masjid. Bapaknya masih dinas lah. Kemudian paling ketemunya kalau asar. Tahu kan ngobrol dulu. Anak kecil-kecil. Tahu dari mana? Di masjid. Itu pun nggak diizinkan di masjid. Karena saya di pojokan tempat wudhu Pak, hendak diberi lampu. Lampu saya diri Pak. Nah, itu ada golgon bangkrut itu sebenarnya ada yang kesian lihat saya ya kan, nanti nggak ada lampunya. Cuman karena tembok masjid itu ada lobster ya lubang-lubangan cuman itu. Akhirnya Pak Mami, saudaranya Pak Ahmad itu kan kerja di golgon, bawain lampu panjang bekas bongkaran, kan bangkrut itu Pak. Di bawah dicantol ke dokter. Kayak gitu. Baru-baru ada orang nengokin, belas, sampai saya kadang-kadang supaya anak-anak itu ngaji itu, sampai ngobrol-ngobrol sama Pak Masjid, anak-anak Pak mau ngaji juz amanah, dulu pakai juz amanah saya, belum ada ikro. Akhirnya ada orang yang datang besok bawain juz asma 5. Hanya boleh. Nah, begitu saya udah mulai keliling-keliling ngaji, mulai nyangkut tuh, nyangkut waktu jan, nyangkut legimin, nah, nyangkut si Tanto. Begitu dia udah pada bisa baca Quran, tak minta untuk membantu saya ngajar di masjid. Ayo boleh. Ya, kalau enggak. Dan yang muda, yang remaja waktu itu belum nikah. Kami enggak. Karena itu bertiga-tiga bareng di kontrakannya Pak Diki gitu. Kan dulu sering ngajar ngajinya di situ. Saya privat ke situ yang Pak Kudiman gitu. Ada kontrakan itu di situ. Kamu. Nah, kemudian si Pak Iji juga nonton di situ dulu pas waktu nikahnya Pak Iji menjadi saya. Cuma setelah itu belum sudah ada silaturahmi. Pernah dari dulu saya. Tapi memang pada orang enak kok kafe Pak. Mau keliling dari rumah tanya gitu. Lihat asal rumah ada papan tulis sepanjang ini nempel di itu mungkin tempat saya ngaji. Gimana Pak Joko? Kan Pak Joko kesini belakangan kan gitu. Yang gali-gali di situ mungkin cuek aja nggak pernah. Saya pernah tahu. Tapi saya tahu tuh siapa tuh orang CTI gitu. Takutnya. Iya dulu tadi bawa memang orangnya pendiam, Jadi unal-unul gitu aja dia bangun gitu. Saya udah di itu Pak, dari kecil Pak, dari mudanya saya udah begitu. Jadi itu dari maghrib sampai isya sholat saya privat dari rumah ke rumah keliling, balik lagi. Subuh itu sampai subuh mesti Pak. Ini masjid tak? Ngapain mau di masjid? Rumah Gusti Allah, ngomong ketemu Gusti Allah, manfaatin Gusti Allah. Hah? Sebelum subuh kok beli subuh? Agak ke masjid, lengkap mau di masjid. Manfaatin dulu. Ngomong lagi mumpung. Sama di padepokan mumpung ini. Turut dok. Mumpung ngomong di padepokan. Ini cara pengalaman. Habis subuh, ya kan, ngenteni duha, isrok, tadarus Pak. Lumayan ada waktu 1 jam, dapat 1 juz, melancar bacaan. Masa itu sering diomelin orang. Gara-gara tajwidnya nggak bener, panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Sekarang saya dendam ya. Oh, bacaan nggak bener, awas ya. Mulu sering diomelin. Terus diomelin Ustaz. Karena memang saya baru belajar baca, senang-senang udah baca. Habis duha nunggu duhur, ngajinya kamu. Saya ngaji ketemu kiai hanya hari Minggu pagi. Habis sholat subuh. Jadi ngaji pada sholat subuh berkah. Orang akeh ini kaya itu pun setoran Pak. Orang. Jadi apa yang diucapkan guru
besok saya setoran harus sama dengan apa yang diajarkan guru. Nah, wong saiki enggak. Percuma tak tuntun. Percuma tak talkin. Tak tuntun besok gaya-gaya tak ngapal kok HP. Gak cocok belas kalau saya tak tuntun. Gimana kalau ngaji karo HP nek cukup karo HP. Lare nak mau. Tapi dia ngono ya kalau ya itu. Jadi kan nyambung. Ya itu mah jadi ngono. Aku besok setoran harus sesuai dengan apa makanya tak catat setiap ucap kiai, tak catat setiap kata kiai, tak catat. Untuk hari berikutnya misalnya ngaji Al-Baqarah ayat 5 nih. Ayat 6-nya tak tulis dulu di buku sebelum ngaji. Tujuannya apa? Biar muber kalimat kiai. Aku Arabnya tak tulis kok kiai ngomong nih, hati nih. Ini. So minggu ngarep harus setoran persis. Tidak apa, nggak bakal ditambah ngaji. Saya setahun mau 40 ayat. Padahal harusnya 52. Aku bisa 40 karena kan kadang-kadang kiai ini bolos. Walaupun kiai bolos, aku belum tahu bolos. Di sini kebalikannya, aku lah tahu bolos, murid yang bolos. Nah, itu kebalik. Aku lah tahu bolos, Pak. Walaupun saya kerja di proyek manapun, Sabtu saya harus pulang. Walaupun tengah malam saya pulang, ngejar subuh. Karena besok mau ngaji. Itu saya. Boleh dong, tak habis bilikma. Saya cerita pengalaman saya nggak ngertiin orang. Bukan katanya, kata saya tanggung jawab. Benar. Sholat asli sama Jumat. Lawan raya 4.444. Kapan lo wis tau ngono? Ora gelem ngono, pengen niru. Nek saiki aku pensiun ojo ngene ya. Kok masalah enak-enakan ya, aku wis pensiun, sampe ngomong sama pensiun. Jadi bener Bang. Pun pantas pensiun lho. Upama nompo pensiunan nyambut gawe pantas lho. Mun jane nyambut gawe tenanan nonton pangkate ora dhuwur. Pangkat kopral bener. Iya. Orang kesawan terus entek lagi enggak ada. Ya Pak ya. Ayo aku pensiun. Ayo guyonane yo. Jadi ini kenapa dipakai pakai? Ada waktu. Dari pahami ya, manfaatkan ya Pak. Tapi sing tenanan lho. Ojo daku yang ojo anget-anget tai. Iya. Ini kayaknya banget. Aku belum tahu. Belum di pengalaman itu belum dia. Anyaran, koyo yo kayak mau ketinggalan ya anyaran. Sopo wae dari anyaran itu. Semangat itu. Ragam iya. Oh itu terus sampai bapak dulu ragam masyarakat. Ya kan? Oke, itu baca dari pahami ya. Mulai hari Nasr 10 Zulhijjah dari awal sampai 10 itu ada hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji ya, sehingga dimuliakan. 10 akhir Ramadan itu kan dinyatakan adanya Lailatul Qadar. Oke ya. Dah. Mas Aki wal mater. Di samping dua itu sumpah, Allah sumpah demi yang genep dan demi yang ganjil. Apa yang dimaksud genep itu ya? Genep itu pasang-pasangan. Terus siapa yang genep? Semua makhluk selain Tuhan genep. Genep itu dua. Makanya siapapun yang dihidupkan oleh Allah dan hidupnya untuk urusan-urusan selain Tuhan, mesti ada sekutu di dalamnya. Halo? Oke? Ayo, sama sholat. Kelingan reanya Gusti Allah, ada sekutu apa tidak? Genep. Lailatul Qadar kapan? Malam ganjil. Selain Tuhan, genep. Jadi ketika zaman ngubur-ngubur saya genep, pasti ada sekutu.
Ngumpul-ngumpul selain Tuhan berarti genep. Lanang sama wedok, gue udah ngisor, gue temen dan lain sebagainya. Tapi siapa yang di waktu kuater, mikir itu? Mikir itu Allah. Kan kalau malam bahasa Kliwon suka dibaca Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha witrun yuhibbul, sesungguhnya Allah adalah yang witir dan Allah cinta pada yang witir. Witir yang paling aman itu satu. Oh, saya ini wong ora kenal kok witir karo genep. Mendane ngongkon witir, niate witir prakteke genep. Soli Sunatal Witri roh ada ini witir kok ngono. Halo, witir kok ngono. Rasakan digali ganjil. Nah, kalau kita kenal betul, 3 hari ngumpul-ngumpul malam ganjil. Betul nggak? Likur, lalu likur, selawe, likur, songo likur, ya kan? Witir itu ganjil itu Allah. Jadi kalau kamu kok malam ganjil, bukan malam ganjilnya, di malam-malam untuk berjumpa bermesraan dengan yang ganjil. Enggak, sebenarnya asik. Paham ya? Ayo nanya pesan. Saya ganjil. Ketemu. Tangan jalu malaikat itu baru ubiha bidero bihim mengkuli amri. Enggak Pak, beresin semua urusan. Kenapa? Ada yang ganjil. Kita kan nggak suka sama yang ganjil. Maunya genep. Ada lu mau Mbah Min. Mbah Min ora genep. Lesu. Pengennya genep. Gusti Allah senangnya sama yang ganjil. Oh, udah berantem udah. Allah senangnya yang ganjil kan, dan senangnya genep. Kayak gue sangat seket tanggungan apa jangan tak mau digenepi. Nek digenepi jadi piro? Ah, iya. Boleh genep ganjil loh. Allah senangnya ya. Ayo ada ganjil. Dipakai genep ganjil. Genep dalam kita ini semua adalah penuh keseimbangan. Artinya dalam kehidupan ini harus seimbang. Urusan sama Allah adalah ganjil. Allah suka yang ganjil. Tuh begitu, ini pakai sumpah. Ya, bahasa gimana? Mata balai daya Sri dan demi malam yang datang dan pergi. Ya, suka datang, suka menghilang itu mana itu awal hilang itu. Gue basuh tak kau deh, gitu kan? Datang pergi, jadikan sumpah. Kenapa? Ya, datang pergi itu genep. Timbul tenggelam itu genep. Itu dipakai sumpah. Ingatlah, manusia itu pasti begitu. Ada yang datang, ada yang mana kita ini nggak bisa memiliki. Bergora aja. Kita sudah didatangkan 68 tahun yang lalu didatangkan. Nanti bakal pergi kehidupan itu begitu. Nanti ada yang datang lagi. Masa nggak bisa ngaku? Saya ini orang susukan, nggak bisa. Ada apa kamu orang susukan? Sejak kapan kamu punya susukan? Ini padepokan saya, ini rumah saya sejak kapan? Ya? Belum enggak? Nanti setelah saya pergi akan ada generasi
Nggak bisa bilang ini padepokan saya. Kenapa? Saya orang padepokan, ya kan? Menggantikan orang padepokan zaman dulu, ya. Saya menggantikan orang susukan zaman dulu. Dan nanti kita bakal digantikan juga. Nggak ada yang namanya ini rumah saya. Iya, bentar akan digantikan. Bu, besok itu akan gantikan siapa? Ini dengan sumpah. Ketika engkau hidup itu tidak merasa memiliki, nggak ada beban sampean. Orang duduk dua itu kok. Jadi iso ngono apa? Bojo, ya bojo. Dua itu, tapi dua itu beban. Bojo rela dua itu. Punya anak sosial. Balik anak sosial, harus diapalin anak sosial. Anak yang ngono cucu dua itu. Kalau nggak kita ninggal, kita ditinggal kan? Ya kan? Ini anak saya nggak bisa. Kembalikan sama yang punya. Nggak ada beban, betul. Kita nggak bisa pasrah itu marah itu. Ngomong dia tinggal sumarah, pasrah sumarah. Karena paham, nggak ada beban itu. Nggak ada bebannya. Itu kadang-kadang wis genah irunge wong gede irung. Ora lakune. Apa? Irung bangir. Wes sapa Mas? Ngono ya. Yo duwe ku lho, cek wong piye ora mindah ora iso lah itu bae. Kadang-kadang wong pikirane yo ngaco kadang-kadang. Iya. Ah ini ya. Enak. Ya paham ya. Ini. Nah, ada 5 sumpah itu luar biasa nempel semua untuk kepentingan kita. Nah kemudian Allah itu hal fidalika kosamul lidhi tidir hal pada yang demikian itu kosam itu sumpah. Hal yang demikian itu berarti 5 hal tadi malam. Patung nggak termasuk, makanya nggak dibahas patung nggak termasuk, nggak ada. Cuma termasuk genep ganjil, masih patung, masih orang patung. Malam ada 5 tadi lah. Yang bagus pridalika 5 sumpah tadi merupakan kosamun sumpahnya Allah. Lidi pijar tentunya bagi orang yang menggunakan akalnya. Itu sumpah itu sesuatu yang nggak main-main, luar biasa. Jadi sesuatu yang nggak main-main berarti sesuatu yang luar biasa. Pokoknya kalimat kalau pakai harful kosam, huruf kosam, pakai sumpah diawali, itu Allah akan memerintahkan hal yang luar biasa. Karena luar biasa udah pasti di luar jangkauan manusia. Itu orang yang berakal. Stop, nggak akan main-main dengan apa? Setelah ganjil genap, ya. Alam taro kayak bapak buka biadilnya. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu memperhatikan taro roa itu ya? Kayak bapak buka, kayak bagaimana? Faala memperbuat, melakukan. Ya. Robuka Tuhanmu biadil terhadap kaum Ad. Jadi coba apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan Tuhan memperlakukan kepada kaum Ad? Kenapa rupanya kaum Ad? Ya, kita lihat sini ya. Kaum Ad itu Iram Madatil Iman. Kaum Ad itu adalah Iram, ya, yaitu penduduk Iram. Penduduk Iram itu Adul Ula, ya. Kaum Ad itu yang pertama, ya. Kaum Ad yang pertama itu ada di Iram itu, penduduk Iram.
Zatil iman yang mempunyai bangunan yang sangat tinggi-tinggi. Air tuli karena tulu tawil minhum arba ame ati diroin. Jadi kaum Iran itu kaumnya yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Karena orangnya tinggi-tinggi. Di riwayat di sini ada arba ame ati diroin, tingginya 400 diro, 200 meter. Jadi dia bangunannya itu tinggi-tinggi kaum Iran itu kaumnya. Karena orangnya gede dulu, Pak. 400 diro, paling pendek 300 diro. Jadi 150 meter. Bangunannya mungkin ya 400 meter kalau Pak. Gitu. 450 meter oleh gaya ini. Tapi zaman dulu kan belum ada teknologi. Yang ada adalah gunung. Orang Timur Tengah itu rata-rata gunung di Papras, Pak, sampai sekarang. Hotel Hilton yang sekarang tinggi berapa lantai itu gunung, Pak, di Papras. Nah, baru nanti ruang-ruang itu dibikinin slope-slope gitu, cor, kemudian ke gunung. Sama nanti kalau ke sana menyaksikan itu. Dari sebelahnya itu Jabal Qobes itu juga gunung yang di Papras, dijadikan istananya raja. Jabal Qobes. Ada orang-orang Toriko. Musik dulu nih. Sekarang menjadi bangunan. Gunung. Coba kalau bikin bangunan setinggi itu gimana, Pak? 400 meter. Ini gedung kita itu paling nggak nyampe 400 meter ya, Pak. 400 meter itu kalau satu itu 4 meter. 100 tingkat ya. 100 tingkat ya. Ya kan, Pak? Kalau satu ini 4 meter rata-rata. Kalau sampai 400 meter kan berarti 100 lantai. Gedung-gedung kita ada nggak 100 lantai, Pak? Belum ada ya? Lantai 100 itu belum ada, Pak. Coba dulu. Nah itu gambarnya gitu. Itu gede-gede. Zatnya iman, bangunan tinggi-tinggi. Alati lam yukhlaq misluha fil bilad. Alati lam yukhlaq yang Allah belum pernah menciptakan atau bahkan tidak pernah menciptakan misluha yang memadai dia, yang sepadan dengan kaum Ad itu. Bila di negara manapun. Jadi bahwa kalaunya Ad gede tinggi di bangsa-bangsa lain Allah tidak pernah menciptakan yang setinggi kaum Ad, kaum Iram itu. Luar biasa ya. Kemudian siapa lagi? Bibatihim, bakuatihim. Rasanya dan kekuatannya, kekuatan luar biasa. Katakan meter gede-gede lembut tapi apa ya? Buat tempat tidurin bisa piro. Aku pembayar untuk semecok gede sapiro. Kan bayar apa? Bukan apa bayarnya. Benar Pak, benar Pak Dok untuk jenengan. Kekuatan rumah. Iya, bayar lho. Oke ya. Namanya ini kan info. Ojo dipikirin teman-teman. Iya, kan itu udah malah itu. Jadi yang penting setelah inputnya ada, ayo kita ambil ada pesan positif apa di balik input yang ada. Gitu ya, biar itu diceritakan murah sasa mau apa ini input. Nanti kita ambil pesan positif di balik cerita itu. Satu kaum Ad ya. Kemudian yang seperti itu. Kemudian wasamud ladzi jabu sohro bilwan. Wasamud dan kaum Samud. Ya, kaum Samud. Ya. Aladina jabu sohro. Yang bisa memotong atau yang memotong asokro batu-batu besar. Di kaum Samud itu dia punya kemampuan mampu memotong batu-batu besar, mampu memotong gunung, mapras gunung. Jadi dulu itu gunung di mapras dipotong, Pak. Sampai sekarang kalau di sana udah biasa. Di rumah dari itu. Jago dia, punya keahlian itu. Sokro. Bilwat yang
tinggalnya di satu lembah namanya Wadul Qura. Wadul Qura itu ada lembah yang dekat Madinah. Misal ke Madinah itu akan melewati Wadul Qura namanya. Lembah Qura, lembah kota. Lembah itu. Wa Fir'aun adil autad. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai autad itu panjang-panjang, pasak-pasak. Karena yatidu arba'ata autadin. Dia adalah yang memasak dengan 4 pasak. Dia mengikatkan satu wilayah ke 4 pasak itu dada warisle pada tangan dan 2 kaki. Pasak itu patok Pak. Pasak ya. Pantai. Pasak. Ini aku bumi itu termasuk pasak. Dia membuat patok sampai 400 patok. Kalau digunakan untuk mengikat tangan dan kaki, artinya saking kejamnya, saking kekejamannya Fir'aun. Ini menceritakan kaum Ad yang hebat kuat, kaum Samud yang kuat, Fir'aun yang begitu kejam dan kuat, gitu ya, membuat patok-patok. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang fil bilad dalam negeri. Jadi kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun yang berwenang-wenang di negaranya. Fil bilad. Faksaru bihal fasad, maka kebanyakan mereka itu senang berbuat kerusakan, fasad. Berbuat kerusakan gitu. Al-qatla wa ghariha, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Buat kerusakan sebenarnya. Fasauda alaihim rabbuka sauta adat. Nah, fasoba maka dengan sebab itu, sebab karena itulah Tuhanmu akan menimpakan kepada mereka sauto adab dengan cemeti adab. Cemeti itu pecut. Nah, ada yang bilang kilat itu, ledek itu cemetinya malaikat. Biasa banyak orang yang seperkasa itu, setinggi gede tinggi itu, sekuat itu, seperkasa itu, cuman pakai pecutnya Allah. Iya, kalau Allah mau, nggak ada Pak. Nah, artinya apa? Allah bersumpah dengan 5 sumpah itu, gunanya apa? Untuk menentukan bahwa sesungguhnya orang yang ingkar kepada Tuhan, kufur kepada Tuhan, sehebat apapun dia akan diruntuhkan oleh Allah. Jangan khawatir menghadapi orang-orang yang cukup dengan cemeti. Lihat tuh kaum Ad, lihat tuh kaum Samud, lihat itu Fir'aun yang kayak gitu. Semua dibinasakan oleh Allah. Cukup dengan satu petusan cemeti. Beda dengan orang Jawa. Walaupun kecil-kecil diberikan kesaktian. Di kampung saya itu ada orang sambal bledek belum digolek suket ditambah parah so. Gua suket apa itu? Pernah dengar nggak Pak? Alang-alang. Pokoknya pernah nggak? Pernah nggak cerita itu? Alang-alang. Gulai sekitar, gulai suket sekeliling dia. Ada ketemu suket Pak, bukan panas Pak. Sambal bledek. Pernah nggak yang bercerita ini? Di kampung saya, artinya saya tahu ini karena saya kecilnya kan sering diomong sama mbak saya di Bangilan. Yang sehari-hari pekerjaan hanya bertani kan. Angon itu kan jororo, itu rawan. Kelompok sambal bledek itu biasa Pak. Saya mulai itu, sering lihat. Kelompok tahun dulu kobong, kok sambal bledek, sering Pak. Di kampung ya, di sini belum pernah ya. Tapi yang sering berita di bangunan lagi neduh, ya kan? Sambal bledek ada kan? Ya. Bangunan, boleh suket angel Pak ini, suketnya besar. Kalau di kampung cari suket, nggak tahu suket apa.
Saya sampai sekarang belum tahu rahasianya itu. Ada rumput yang bisa buat mengobati orang kena sambar cek, tapi kan cuma di kampung saya toh. Tiba orang dari itu. Iya betul. Habis tuh. Kaum A, kaum Samud, kaum Fir'aun. Oke ya, makanya kita suruh hati-hati lan waspada. Nah, beja-bejane wong kang lali, saya bejo wong kang eling lan waspada. Itu aji-ajine wong. Wis itu paling top, Pak. Eling lan waspada. Lanjut ya. Nah. Ada bi. Ada. Inna robbaka labil mirsad. Inna sesungguhnya robbaka Tuhanmu labil mirsad. Itu benar-benar menguasai. Jadi Allah itu benar-benar kuasa. Orang walaupun mentang-mentang punya kekuatan, punya kesaktian itu sosok kuasa. Yang maha kuasa tetap Allah. Itu menguasai semua itu. Kuasai enggak amal ini ibadi. Semua amal perbuatan hamba dikuasai oleh Allah. Kita lanjutkan. Nah, terus ini pesan positif. Makanya ojo kumalungkung gitu loh, Pak. Intinya cuma lihat tuh, orang-orang yang kufur, orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah, kayak kaumnya Ad, kaum Iron, kaum Samud, kaum Fir'aun. Yang nggak ada yang lebih hebat, bangsa lain yang lebih hebat dari itu. Dibinasakan oleh Allah cuma sekali pecutan. Apalagi cuma kita ini, ya kalau kita dapat hikmah disyukuri. Kalau ada kekurangan dikit sabar. Syukur dan sabar adalah dua kebaikan bagi orang beriman yang menakjubkan. Semua takjub dengan urusan orang beriman. Kenapa? Dapat hikmat yang bersyukur, ketika dia kesusahan dia sabar. Itu imbang katanya. Amal insanu, maka ada pun orang siapa? Orang yang kufur tentunya. Orang-orang manusia yang kufur itu tidak apabila maktalahu, Allah itu memberikan ujian, memberikan bala kepadanya, Rabbu padahu, fa'akramahu, lalu Allah memberikan ujian dengan kemuliaan, ditakdirkan bisa mempunyai jabatan tinggi, kekayaannya banyak, ditokohkan di mana-mana, orang-orang ingkar itu. Lalu apa? Bilmali bagori dengan rasa kekayaan, wana amahu dan diberikan nikmat, fayaqulu, dia mengatakan, Robbi akromani, Tuhanku telah memuliakan aku. Itu. Kalau dapat senangan, dia mengakui Tuhanku telah memberikan kesenangan kepada pemuliaan, Tuhan memuliakan. Tapi sebaliknya, wa imma idza mabtalahu faqadaro alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma dan adapun idza apabila mabtalahu Allah mengujinya faqadaro dengan disempitkan, ditetapkan dengan kesempitan alaihi padanya rizqahu pada rezekinya, diberikan ketetapan rezeki. Kowe tahun ini, ya, kowe kudu rezekimu dikurangi. Soalnya pengenane sakai wakeh kan kowe. Ane cek ono ning kotak kae. Kotak Indomaret apa ning kotak endi ya kan. Kudu kok cukup. Ya kan? Mergo nek ora nanti kalau rezekimu tak turunkan lagi, nanti rezekimu cepat habis sementara umurmu masih panjang. Aku mesake kue. Nah, hasilnya karena kita itu. Ini kan kue kayak Jawa rezekinya wis entek. Lha kalian mesake to. Nah, jadi diatur. Sing iki wae diusik ora usah kelo kesah. Kan kota isa ono dari kami ngomong kota cukup wae dulu ben manfaat. Itu kadang-kadang orang itu maunya. Nah, tapi dasar orang yang kufur ketika diuji dengan begitu, beruntung, dia apa sumudon kepada Allah, kayak dulu, Robbi ahanan, oh, kok Tuhan rapi, kamu sudah menghina saya.
kurang enggak ada. Ya. Karena itu kasih sayangnya Allah juga. Menambah rezeki kita banyak itu kasih sayangnya Allah. Untuk uji kita dikurangi juga itu untuk uji hidup kita juga ujian, mati juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan di dunia ini serba sepasang. Tujuannya cuma satu, ujian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik sikapnya dalam menghadapi ujian. Yang paling baik dapat nikmat bersyukur. Ya, ketika kita dikurangi nikmatnya sudah gitu. Sadaqallahul azim. Kita nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya sambil nanti rokokan. Demikian tabarukan kita paling Sri Ma'rifati Tafsir Quran Hadis yang dibantu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur, serta mentolaah kita terhadap firman-firman Allah dan terkandung dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Fajr juz 30 ayat 1 sampai 16 ya, yang baru saja kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muslimin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ta'fiq bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu